Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hedi Nursitawati, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah saya SMP Negeri 2 Banjarbaru. Selamat menyaksikan. Ibu, hari ini saya dan Ibu Media mohon izin untuk melaksanakan diseminasi pendidikan calon guru penggerak, di mana kami mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan budaya positif di modul 1.0. Untuk kegiatan ini Bu diperlukan pesertanya minimal 10 orang dan sudah kami hubungi guru-guru yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Guru-guru tersebut sudah dijadwalkan tidak ada mengajar pagi hari ini. Silahkan ibu-ibu dilaksanakan, ibu memberikan izin, nanti gunakan aja ruangan yang kira-kira bisa untuk dipakai dalam kegiatan tersebut. Semoga sukses ya. Terima kasih banyak Ibu dukungan dan motivasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, nasta'in ala dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beberapa kenikmatannya lah kita bisa berkumpul yang insyaallah nantinya bisa mentransfer ilmu yang akan diberikan oleh CGP kita, dan sholawat dan salam mariah kita sampaikan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk diseminasi aksi nyata CGP kita SMP Negeri 2 Banjarbaru, yaitu Ibu Media dan Ibu Hedi Nursitawati, yaitu susunan acaranya yaitu satu bukaan, yang kedua kemudian doa, dan yang ketiga langsung ke diseminasi aksi nyata. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita akan dilancarkan hingga nantinya. Yang kedua yaitu bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Hidayat kepada Bapak Hidayat untuk dan kepada Ibu silakan. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara kita hari ini memberi pelajaran dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وزيد رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الأمر وصحة وحسن سعادة رزق وتوبة القربات ورحمة الله ومغفرة بعد الموت والعفو عن الحساب ومنع من العذاب ونصرك الجنة ورزقنا Amin. Yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang mana akan dilakukan oleh ibu wakil kepala sekolah bagian kelompok. Kepada yang melakukan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kota Banjarbaru, yaitu Ibu Heni Nursitawati dan Ibu Lydia Puspita. Harapannya setelah diseminasi ini kita dapat mengimplementasikan apa yang mereka sampaikan di sekolah kita, yang nantinya akan menjadi budaya di sekolah kita. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa kita ambil, bisa kita lakukan bersama-sama, karena pada dasarnya apapun yang kita dapat kalau tidak kita kolaborasi membangun bersama-sama di sekolah, menerapkannya bersama-sama di sekolah, apalah artinya Bapak Ibu. Jadi harapan saya Bapak Ibu silakan ikuti kegiatan hari ini, ambil pembelajarannya, terapkan di sekolah kita. Ucapan terima kasih juga buat Bu Heni, Bu Lydia atas aksinya hari ini untuk kegiatan kita di sekolah. Semoga hasil dari pendidikan beliau yang didapat di pendidikan guru penggerak dapat menggerakkan sekolah kita. Silakan kepada Bu Heni, kepada Bu Lydia untuk berbagi kepada rekan-rekan kita di sekolah. Sambil Bu dibimbing mereka semua, semoga kita dapat menerapkannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu inti dari acara kita yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan dari Ibu Heni Nursitawati dan Ibu Lydia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Banjarbaru. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menyempatkan meluangkan waktu di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pembahasan hasil pendidikan calon guru penggerak mengenai budaya positif. Tak lupa kita haturkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, di sini perkenalkan saya Ibu Heni Nursitawati dan rekan saya Ibu Lydia Puspita. Pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan hasil pendidikan kami dalam melaksanakan modul 1.4 mengenai budaya positif.
yang mudah-mudahan nanti hal ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah agar budaya positif dapat tercipta dengan baik di lingkungan sekolah kita. Ya, di sini kami calon guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sri Wahyuni untuk pendamping saya, dan hasilnya adalah Bapak Ferry Abdul Hamid, beliau dari Bandung. Kemudian untuk Ibu Media, pengajar praktiknya adalah Ibu Meli, dan untuk fasilitatornya Ibu. Jadi pengajar masih Ibu Media. Oh, dari Bandung juga. Jadi kami didampingi oleh fasilitator dari Bandung. Baiklah, sebelumnya kita biar gak tegang, saya ada satu games namanya game senyum manis. Jadi bisa Bapak Ibu berpasangan berhadapan-hadapan, kita senyum 30 menit dulu sebelum kita memulai kegiatan. Silakan berpasangan berhadapan-hadapan, saya hitung sampai 3 baru senyum. Oke? Silakan berhadapan-hadapan, bertatap-tatapan. Ya, untuk ya, 1, 2, 3, senyum manis. Iya, tepuk tangan dulu kita semua. Baiklah, saya akan mulai materi pertama. Jadi di sini di dalam pendidikan guru penggerak itu kami di modul 1.4 ini materinya sangat banyak sekali. Kami sempat kewalahan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi ada 6 materi yang harus kami selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu saja. 2 minggu. Jadi di dalamnya ada disiplin positif, ada tentang motivasi perilaku manusia yang nanti kita kaitkan dengan motivasi belajar siswa. Kemudian tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol atau restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kemudian segitiga restitusi ini dalam langkah-langkah penyelesaian permasalahan siswa. Jadi untuk nanti sesinya dibagi menjadi 2. Saya akan menyampaikan 1-3 materi, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Media. Mengenai disiplin positif, sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif? Budaya dan kebiasaan, sedangkan positif adalah hal-hal yang baik di dalam lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari tadi. Jadi saya akan mulai dari ini konsep materi tadi yang akan kami sampaikan. Kemudian saya akan mulai dari disiplin positif dulu. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami dulu apa itu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Disiplin positif, ya. Jadi disiplin ini tidak jauh dari kata kepatuhan terhadap hal-hal yang baik. Nah, kebaikan ini, positifnya ini kita nanti menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang universal yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di dalam kurikulum K13, nilai kebajikan itu telah dirangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif adalah suatu cara untuk menerapkan pendisiplinan yang mengajarkan anak atau siswa itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu hendaknya diwujudkan dari dalam diri siswa, bukan karena kita suruh, bukan karena paksaan, bukan karena aturan dan hukuman. Kemudian untuk
Nilai kebajikan, tadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang universal secara umum kita ketahui. Banyak sekali macam-macam nilai kebajikan, misalkan sopan santun, tata krama, kemudian menghormati orang tua, menghargai orang tua. Nah, nilai-nilai kebajikan telah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan untuk kurikulum merdeka. Di antaranya yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai ini yang kita terapkan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kita masuk materi yang kedua mengenai motivasi dan perilaku manusia. Materi ini menurut saya sangat penting karena dengan materi ini kita jadi mengetahui bahwa dorongan kita melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri dan faktor eksternal. Nah, motivasi perilaku manusia biasanya kita didorong oleh 3 hal untuk melakukan sesuatu. Misalkan, kenapa kita sebagai guru datang tepat waktu? Harus tepat waktu karena apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi kita datang pagi ke sekolah sesuai jadwal karena kita takut ada hubungan tertentu, apalagi yang sekarang kita pakai aplikasi pinjam karena takut dihukum, tunjangan kita dipotong. Nah, itu motivasi yang pertama. Untuk motivasi yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, mungkin ingin mendapatkan pujian. Oh, rajinnya ibu guru itu datangnya pagi sekali. Mungkin itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan atau karena kita menghargai diri kita sendiri. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama menurut Bapak Ibu ini motivasi internal atau eksternal, karena menghindari ketidaknyamanan hubungan. Berarti itu dari faktor eksternal. Kemudian untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti faktor eksternal juga. Nah, sedangkan yang nomor 3 adalah dari faktor internal. Apa intrinsik bisa ya, internal. Nah, menurut Bapak Ibu dari 3 faktor ini yang paling bagus yang mana? Internal, benar sekali. Jadi faktor internal ini motivasi perilaku berdasarkan kesadaran dalam diri itu lebih bagus untuk dilaksanakan, dan hal ini bisa kita terapkan ke siswa bagaimana cara mereka belajar itu tanpa kita suruh. Jadi mereka menentukan motivasinya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, mungkin beberapa tahun ini kita sudah membuat ya Bapak Ibu ya mengenai keyakinan kelas sebelum kita memasuki semester baru. Biasanya kita di awal membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, apa sih bedanya kesepakatan kelas dengan tata tertib kelas atau peraturan kelas? Dulu kita mengenalnya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Sekarang kita istilah barunya itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Itu yang kita terapkan sekarang. Bedanya apa kira-kira Bapak Ibu yang tahu tidak perbedaannya? Ya, Ibu Servina. Ya. Kalau ini betul secara yang sudah dialami. Kalau dulu tadi yang berupa peraturan tidak boleh ini sudah berbeda. Kalau yang sekarang kayak 16 itu ada peraturannya dan juga ada konsekuensinya harus dilakukan apabila melanggar keyakinan tersebut. Itu sih kalau menurut Iya, terima kasih sekali teman-teman juga untuk terima kasih sekali. Jadi untuk peraturan sekolah, kalau dulu itu di pelajaran pendidik tidak boleh memakai kaos kaki berwarna selain hitam putih, misal tidak boleh berambut panjang, tidak boleh berkuku panjang. Sedangkan keyakinan kelas itu selain aturan juga ada konsekuensi yang harus diterima. Ya, benar sekali Ibu. Nah,
Ah iya benar. Nah di sini ada tambahan dari saya juga mengenai keyakinan dan peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Kalau dulu peraturan sekolah itu yang menetapkan siapa? Guru. Kita sebagai guru wali kelas kita yang menetapkan peraturan tersebut. Tidak boleh berkuku panjang, tidak boleh berambut panjang. Nah sekarang untuk menemukan motivasi internal tadi dari dalam diri siswa sehingga dia lebih menyadari akan aturan yang harus dia jalankan, maka kita serahkan ke siswa. Jadi perbedaannya kalau peraturan kita yang membuat guru, sedangkan keyakinan kelas itu adalah siswa dan guru, kesepakatan kita bersama. Jadi untuk keyakinan kelas kita tanyakan ke siswanya, apa hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di kelas selama pembelajaran. Jadi dia muncul dari diri sendiri. Oh Bu, tidak boleh makan-makan. Bu, tidak boleh ribut. Tidak boleh membuat gaduh. Jadi itu yang di perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan bersama. Jadi kita bisa juga mengajukan kesepakatan kita, siswa juga mengajukan keinginan-keinginan mereka atau kesepakatan mereka. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang bersifat universal, biasanya bersifat umum keyakinan kelas ini, dan mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian langkah-langkahnya. Jadi waktu belum ikut pendidikan guru penggerak, ikut-ikutan nih ya, saya juga ikut keyakinan kelas. Jadi sekedar menyampaikan ke siswa, ayo nak, apa kira-kira yang kita tidak boleh lakukan di kelas, lalu mereka pakai sticky note maju, bu tidak boleh ini, tidak boleh ini, lalu disusunlah menjadi sebuah draft untuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Tetapi ternyata saya menemukan ilmu baru, yang ilmu yang sebenarnya bagaimana cara menetapkan keyakinan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan mungkin di semester atau di awal semester 2 nanti. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ternyata. Yang pertama tadi menyampaikan hal-hal seperti kita biasa, tapi kan biasanya dalam kata jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh tidur di kelas. Anak-anak mesti akan menyampaikan dengan kalimat jangan, tidak. Kalau keyakinan kelas itu diminta anak-anak bukan diminta, sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Karena kita mengajarkan budaya positif tadi. Jadi dengan kata-kata positif. Nanti setelah anak nempel pakai sticky note, kita akan mengoreksi kata-kata mereka. Jadi yang ada tidak, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, akan kita ganti dengan kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimat positifnya yang diutamakan untuk keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai kebajikan tadi. Nah, dari yang tadi tidak boleh membuang sampah di kelas, kita ubah kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Nah, nilai kebajikan ini, nilai kebaikannya, misalkan kalau menjaga keamanan dan ketertiban sekolah kelas, maka nilai kebajikannya adalah keamanan. Kalau tadi menjaga kebersihan kelas, maka nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kemudian kalau misalkan tidak boleh mencela pendapat teman, maka kita akan ubah kalimat positifnya menjadi menghargai dan menghormati pendapat teman. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Jadi ada tiga sudah langkah Bapak Ibu ya tadi, meminta siswa untuk menyampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Yang kedua, kita merubahnya dalam kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai dan kebajikannya. Setelah itu ada istilah diagram T dan Y. Ini menunjukkan perilaku-perilaku. Misalkan dengan kebajikan tadi, kebersihan apa saja yang misalkan perilaku yang harus kamu jaga. Tidak boleh membuang sampah di cibu, tidak boleh membuang sampah
di lantai sekitar sekolah, kemudian harus membersihkan teras dan sebagainya. Jadi perilakunya lebih terperinci nanti. Nah setelah itu kita juga harus menyampaikan ke siswa mengenai tugas-tugas mereka dan tugas-tugas kita juga. Jadi diusahakan agar siswa dan guru sama-sama menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Setelah itu disepakati bersama keyakinan kelas tadi, kemudian menandatangani kesepakatan kelas itu bersama siswa dan guru. Setelah itu nanti satu siswa mungkin akan diminta untuk mengetiknya dan menempelkannya di kelas. Nah, begitu cara untuk menetapkan keyakinan kelas. Jadi ini ilmu baru juga untuk saya, dan jujur yang ini belum saya terapkan di kelas karena kemarin baru yang apa ini tidak boleh aja. Kemudian dibuat begitu. Nanti kita bisa terapkan bersama-sama. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kebetulan untuk aksi nyata kami ada juga yang membuat untuk keyakinan kelas. Contoh-contohnya. Ya, untuk materi selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Media. Silakan Ibu Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya boleh saya minta izin Bapak dan Ibu untuk berdiri, kita ice breaking dulu. Ini sudah mulai. Ini ice breakingnya sedikit menggunakan tenaga tangan kanan dan tangan kiri. Jadi kita berhitung 1 sampai 6. Tapi gerakan tangan kanan dan tangan kiri itu berbeda. Jadi coba dimulai, kita mulai dari sebelah tangan kiri dulu. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang sebelah kiri boleh dicoba dulu. Mohon izin Bapak Ibu. Dari tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita yang beralih ke tangan kanan. Nah, tangan kanan gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dicoba Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau kita bersama-sama tangan kanan dan tangan kiri, saya yang menginstruksikannya. Mohon izin ya Bapak Ibu. Jadi tangan kanan dan tangan kirinya boleh berbarengan tapi dengan gerakan yang berbeda. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana? Sudah? Ya sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Supaya sedikit refresh. Tadi sudah menyampaikan materi dari Ibu Heni. Kemudian kita lanjutkan dengan materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan yang harus terpenuhi. Jadi dalam pendidikan juga itu setiap individu atau setiap siswa, terkhusus kita yang ada di sekolah itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi ada pernyataan di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi terkadang di sekolah atau kasus yang sering kita temui, ada anak yang sering memberontak atau ada anak yang sering mengganggu temannya. Sebenarnya itu bagian dari reaksi mereka dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya, yang kemungkinan di rumah kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Maka di sekolah dia akan mencari
Misalnya apa saja? Ada yang bisa dibantu? Oke, baiklah. Untuk kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu pasti bagaimanapun caranya kita mencari cara untuk bisa tetap bertahan hidup. Terus yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang kasusnya di sekolah itu ada anak-anak yang sering mengganggu temannya atau terkadang ada yang usil, itu kemungkinan mereka mencari perhatian karena di sana anak-anak perlu yang namanya kasih sayang untuk terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Terus yang kedua ada kebutuhan yaitu penguasaan, di mana dari kebutuhan dasar tersebut kita sebagai manusia juga perlu yang namanya memiliki hak, dan hak tersebut harus kita pertahankan. Ini dalam bentuk kebutuhan dasar penguasaan. Terus yang keempat itu kebebasan, dan yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Dimana biasanya kalau kita umumnya untuk zaman sekarang itu mencari cara gimana sih supaya kita tetap senang, bisa tetap happy menjalani kehidupan ini. Misal kita melakukan healing atau jalan-jalan ke tempat yang kita suka. Lanjut. Nah, di sini ada studi kasus di mana ceritanya ini Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi unggulan salah satu murid di kelasnya, si Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, hal ini biasanya sering kita temui ya Bapak Ibu di kelas, terutama itu anak-anak yang sering mengganggu temannya, yang sering usir. Nah, ini kasusnya terjadi pada kelas 9H. Di sana ada namanya siswa bernama Tommy. Jadi kalau kita sebagai Ibu Zulaikha ini kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita studi kasus dulu, kita cari alasan kenapa Tommy bisa melakukan hal tersebut. Alasan yang pertama itu karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy itu adalah bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua, alasannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dengan cara diusir, diambil punya teman bekal temannya ini, terus gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mencari-cari perhatian bagaimana temannya ini bisa merasa terganggu, terus dia merasa senang, dan kejadian tersebut akan dilaporkan ke orang tuanya. Terus selanjutnya adalah alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Sebenarnya ini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau di sini cenderung ke lebih negatif ya, karena mengganggu temannya. Terus yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya yang selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin makanan yang bervariasi, namun dia tidak bisa menyampaikan hal tersebut ke orang tuanya. Terus yang kelima, dia melakukannya itu karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesukaan karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu bagi si Tommy. Maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, dalam kasus yang terjadi di lapangan di kelas itu
Kenapa anak bisa melakukan hal tersebut? Maka kita sebagai seorang guru harus mengaji ulang dulu, menanyai kenapa bisa hal tersebut terjadi. Pasti ada latar belakangnya, bisa karena di rumahnya kebutuhan kasih sayangnya orang tuanya berikan itu masih kurang, terus bisa juga karena anak tersebut yang memang pada dasarnya usil dan merasa dengan mengusir temannya, mengganggu temannya, dia merasa senang. Namun dengan mengaji atau cross-check ulang lagi, kita bisa mengarahkan sikap yang sudah siswa tersebut lakukan. Apakah sudah baik atau belum? Jika masih kurang atau masih ke arah negatif, maka kita perlu meluruskannya. Lanjut. Kemudian di sini ada materi tentang posisi kontrol restitusi. Nah, sebagai seorang guru, kita terkadang bila menemukan kasus misalnya siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, cenderung kira-kira Bapak Ibu ke yang mana? Kalau ada menemui kasus siswa yang datang terlambat, langsung ditanyakan atau membuat si anak merasa bersalah juga, atau di posisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu di posisi mana nih? Kalau ada menemui kasus siswa yang datang terlambat, lebih ke hukum. Karena hal ini lumrah ya Bapak Ibu ya. Saya juga sebenarnya sebelum belajar di pendidikan calon guru penggerak ini cenderung ke atau lebih banyak sih ke penghukum. Karena kita sebagai seorang guru melihat siswa nih lambat datang, pasti hendak mama yang merasa emosi melihat, apalagi kalau siswa ini datangnya tuh terlambat itu nggak sekali, berkali-kali, apalagi itu aja orangnya, bener ya Bu ya, itu aja masalahnya, itu aja orangnya. Pasti kalau sudah melihatnya ini pulang alasannya, pasti dia punya alasan yang banyak. Dan kita sebagai guru itu pasti cenderung kena hukum, langsung pengen hukum dia, dicarikan apa sih hukuman yang tepat untuk dia karena sudah sering sekali melakukan. Nah, di sini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Ternyata kita sebagai seorang guru tidak berhak melakukan hal tersebut karena ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang lebih baik, mengapa kita tidak tinggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan? Kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih tabu ya, belum banyak yang melakukan, tapi karena kita di sini juga sama-sama belajar, kita ubah sedikit demi sedikit. Yang awalnya kita kesal, terus anak mama yang marah, kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit mengubah posisi kita. Minimal kita berada di posisi teman. Bila melihat siswa datang terlambat, kita tidak langsung menghukumnya. Gitu, sebagai guru benar sekali Bu, guru profesional. Kita sedikit mengabaikan perasaan, apalagi kalau perempuan ya Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu biasanya kalau sudah kesal itu bawaannya susah. Nah, dari yang kelima posisi tadi itu dibagi ada 3, ada identitas yang gagal, identitas yang berhasil atau sukses, dan identitas yang berhasil sukses dari kontrol diri. Jadi ada 5 tadi posisinya sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi misalnya ada kasus nih guru yang berbuat misalnya di posisi penghukum, di guru tersebut menghardik, contohnya menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir si siswa. Terus guru tersebut juga melakukan tindakan melalui perkataan, yaitu kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Terus hasilnya nanti, maka siswa tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu murid
berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kasus yang sering kita lakukan. Kalau kita sebagai penghukum, siswa itu tidak akan terdidik dengan baik atau berubah perilakunya, namun membuat dia mengabaikannya. Biasanya gurunya bakal kayak itu jual lagi, aku mau main bola, marah-marah lagi. Nah, itu yang akan biasanya siswa sampaikan. Dan dampaknya pada siswa itu, siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi yang awalnya datang terlambat sekali mungkin bisa sampai 5 kali karena teguran yang awal itu diabaikan saja. Itu untuk yang posisi yang pertama sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini tindakannya atau berbuatnya si guru ini dengan berceramah, katakannya seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Terus untuk perkataannya, kamu seharusnya sudah tahu ibu telah kali mengatakannya, ibu stres. Terus hasilnya dia akan menyembunyikannya, terus dia akan merasa menyangkal dan berbohong. Untuk kaitannya dengan dunia yang berkualitas, guru itu diletakkan di dalam dunia yang berkualitas. Untuk muridnya, paling dia akan mengatakan maafkan saya. Untuk siswa yang, untuk posisi guru yang membuat rasa bersalah, dan akhirnya dampaknya siswa akan merasa rendah diri. Terus di posisi sebagai teman, itu biasanya untuk contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Dan hasilnya pun ternyata ini juga membuat siswa akan ketergantungan, lemah dan tidak mandiri. Dan siswa juga cenderung akan saya pikir ibu dan ibu atau bapak, saya pikir bapak dan ibu dan teman-teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Terus posisi yang keempat itu posisi pemantau. Nah, ini gurunya itu terhitung, menghitung dan mengukur. Terus ini bisa berupa peraturan dan hasilnya menyesuaikan diri dan bila diawasi. Lalu siswanya itu dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada iming-iming yang ingin dia dapatkan. Nah, posisi yang terakhir ini yang lebih baik dari ke-4 posisi sebelumnya, dan ini yang cenderung yang harus kita usahakan, kita terapkan dalam pembelajaran atau kegiatan kita di sekolah. Itu misalnya dengan mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan ke siswa, tidak langsung menyuruh dia atau langsung memberi dia hukuman. Ditanya dulu siswanya kenapa, alasannya kenapa jadi terlambat, terus ditanya tidurnya jam berapa malam tadi, seperti itu. Kita turunkan ego kita yang pengen marah-marah tadi, kita turunkan walaupun kita sebenarnya dalam hati mungkin dongkol ya baik karena siswa yang sering terlambat. Terus hasilnya semoga siswa dapat pribadinya menjadi lebih kuat lagi. Dan dampaknya juga siswa tersebut bisa mengevaluasi dirinya dan bisa mencari solusi untuk memperbaiki diri ke depannya bagaimana. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, kita sebagai seorang guru itu sebaiknya menggunakan posisi sebagai manajer, di mana kita beri pertanyaan dulu, ditanya dulu alasannya kenapa terlambat. Nah, untuk sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, terus bisa mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dari setiap masalah yang sudah ia lakukan. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada diri murid. Selanjutnya materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, lanjutan dari si posisi kontrol tadi. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Untuk pengertiannya bisa kita baca sama-sama. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segi tiga restitusi ini kita bisa melihat ada 3 garis yang ditarik di sana. Yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Dan biasanya kalau ada siswa yang mengalami kasus seperti tadi, kita bisa menyampaikan sebagai seorang guru, kita bisa menanyakan dulu dengan cara menstabilkan identitasnya dulu dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi dia merasa dihargai dulu, dia identitasnya diakui, distabilkan. Oh, saya di sekolah ini walaupun saya melakukan kesalahan, ternyata guru saya masih memperhatikan saya. Dengan cara tadi menanyakan pertanyaan seperti itu, boleh contohnya. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya tadi, kita validasi dulu kalau tindakan yang sudah dia lakukan itu salah. Misal dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap orang jika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Belum tentu alasan yang menurut dia baik, namun dampaknya ternyata untuk orang lain tidak baik, sehingga tindakan tersebut jadi berbentuk kesalahan. Terus bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya dulu seperti itu untuk yang validasi tindakan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, lanjutan dari materi yang disampaikan Ibu Heni tadi tentang keyakinan kelas. Nah, biasanya di bagian terakhir yang menanyakan keyakinan, nah itu bisa kita tanyakan ke siswa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya di kelas itu tadi ada kesepakatan harus menjaga kebersihan. Nah, si anak ini ternyata melakukan tindakan yang sering buang sampah sembarangan. Buang sampah disimpan di bawah laci, makanan yang berhari-hari tidak dibuang tetap disimpannya. Jadi dengan cara menanyakan keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati. Jadi nanti siswa akan berpikir, oh kalau misalnya membuang sampah sembarangan berarti keyakinan yang telah kita sepakati atau yang telah kita sepakati bersama teman-teman itu berupa menjaga kebersihan. Terus yang kedua bisa dalam bentuk kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau siswa yang sering melakukan kesalahan yang usil sama temannya ditanya dulu. Untuk yang terakhir dan untuk menanyakan keyakinan dia. Sebenarnya kalau di anak-anak yang sering usil itu pasti ada pemicunya. Untuk penjelasannya, contoh-contoh cara menstabilkan identitas itu ada prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bisa dalam bentuk berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang kedua itu ada memvalidasi kesalahan yang salah. Contoh pertanyaannya bisa dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Misalnya ada kasus siswa pintar di kelas, tapi ada temannya yang sering mencontek. Nah, karena sering dicontek si anak tadi lama-kelamaan dia pun gerah, marah-marah harian. Nah, tindakan yang sebenarnya dilakukan kalau kita sebagai guru itu cenderung melihat pasti tindakan yang dilakukan anak-anak yang marah-marah itu ada salah, apalagi sampai membentak temannya. Tapi sebenarnya yang dilakukan itu adalah benar bagi dirinya, karena dia sudah mempertahankan haknya dia. Kenapa? Siswa tadi sudah belajar, malam-malam belajar sering, rajin, tapi ternyata di sekolah temannya mencontek. Nah, dengan cara dia marah, sebenarnya dia adalah mempertahankan haknya dia, mempertahankan sesuatu yang penting bagi dia, karena dia tidak ingin hasil kerja kerasnya dicontek sama orang lain. Tapi karena perlakuan yang sudah melanggar
juga dengan marah-marah, sebenarnya kita sebagai guru perlu untuk meluruskan bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Mungkin siswa tersebut yang marah-marah tadi bisa diberitahu bahwa tindakannya mungkin benar, mempertahankan sesuatu yang penting, namun dengan tidak melakukannya marah-marah, mungkin bisa lebih sabar lagi, diberitahu temannya kalau pekerjaannya ini adalah harus dikerjakan masing-masing, mungkin tidak harus dengan mencontek. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh pertanyaannya bisa apa keyakinan kelas kita, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi ditanyakan ke siswa apa sih yang mereka inginkan tentang keyakinan-keyakinan yang sudah ada. Mungkin itu saja Ibu. Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke Ibu ini. Ya, Bapak Ibu menarik sekali ini untuk posisi kontrol kebutuhan manusia, kemudian materi tentang segitiga restitusi. Bagi kami itu materi baru dan sangat bermanfaat sekali untuk penerapan di sekolah, terutama bagaimana kita mengatasi permasalahan siswa, cara mengontrol kita seperti apa, cara menyelesaikan permasalahan seperti apa. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk kami terutama yang baru mendapatkan ilmu ini, dan kami sudah melakukan aksi nyata langsung kemarin untuk segitiga restitusi. Kami sudah juga melakukan coba belajar juga itu. Jadi mungkin jadi masukan juga untuk Bapak Ibu mengenai posisi kontrol tadi. Benar sekali yang dikatakan Ibu Lydia. Kita cenderung selama ini sebagai penghukum. Jadi emosi kita ya Bapak ya, ketika menemukan siswa melakukan pelanggaran dan sebagainya, otomatis kita langsung menghukum. Dan ternyata untuk saat ini sepertinya itu tidak relevan lagi. Jadi bagaimana caranya? Tadi ada berbagai posisi kontrol. Mungkin kita pernah membuat dia merasa bersalah dulu untuk menyadari dari diri sendiri kesalahan itu, dan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu kita kembalikan juga ke dia, ke siswa tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi muncul dari diri dia sendiri. Kemudian sebagai teman, ada sebagai pemantau yang paling efektif adalah sebagai manajer. Nah, kemarin kami sempat diskusi juga di ruang kolaborasi bersama calon guru penggerak yang lain mengenai guru tipe penghukum ini Bapak Ibu. Dampak psikologisnya itu ternyata sangat berdampak bagi siswa. Jadi ketika kita marah, ketika kita emosi, bahkan ketika memukul atau seperti apa, itu akan menimbulkan traumatis yang sangat dalam kepada siswa, dan sebaiknya kita menghindari untuk tipe penghukum ini karena sepertinya sudah tidak relevan lagi dilaksanakan di sekolah. Nah, hal yang paling menarik lagi ketika mengikuti guru penggerak, terutama mempelajari modul 1.4 dari modul 1.1 sampai 1.4, ada sedikit yang berubah dari dalam diri. Jadi yang selama ini kita mengajar tidak begitu maksimal. Sekarang saya berusaha untuk mengajar maksimal untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi yang saya rasakan selama mengikuti guru penggerak adalah rasa sayang yang terlalu sayang kepada siswa. Karena kita dituntut memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita menuntut mereka untuk belajar, bukan menuntut. Jadi yang selama ini kita lakukan, kita lagi gini, kita begini, ternyata tidak. Kita pembelajaran berdasarkan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran ekonomi itu. Nah, di sini juga posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah kita juga menuntut mereka. Jadi sehingga mereka munculnya tadi motivasi intrinsik mereka. Kita memahami kebutuhan mereka. Kenapa anak kamu jadi melakukan itu? Karena setiap perilaku anak itu pasti ada alasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah mereka kebanyakan yang terjadi yang selama ini menangani kasus siswa, mereka butuh kasih sayang dan rasa dihargai karena ternyata mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan itu.
Itu yang kebanyakan terjadi. Jadi untuk materi ini sangat mengena sekali di batin saya, posisi kontrol dan restitusi. Kemudian untuk restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi mereka siswa yang sudah melakukan kesalahan biasanya akan dikucilkan oleh teman-temannya karena dia ini melakukan pelanggaran dan sebagainya. Ini kita akan berusaha mengembalikan dia ke dalam kelompoknya, ke dalam lingkungan teman-temannya. Mengenai segitiga restitusi, kami sudah mempraktikkan juga untuk seluruh CGD sudah melakukan mencoba melakukan bagaimana penanganan siswa dengan cara segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi data yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang dilanggarnya sehingga dia muncul juga keinginannya untuk memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Jadi penyelesaian masalah itu bukan dari kita kembalikan dulu ke dia untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa nanti yang akan kamu lakukan. Seperti itu. Nah, dari materi yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait tadi dari awal materi mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dua penanya atau satu penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Raras. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ras Desi Ningrum. Saya dari guru matpel PKN. Terima kasih atas materi hari ini, sangat inspiratif sekali, terutama dalam restitusi. Nah, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai restitusi, bagaimana cara menerapkan restitusi di sekolah kita? Karena kan kita tahu nih, sekolah kita ini siswanya sangat-sangat banyak sekali. Karena dari banyaknya siswa, otomatis banyak juga kasusnya, habis itu latar belakangnya dan lain sebagainya. Karena tidak hanya semua siswa yang bisa langsung ini, ada aja alasannya yang membuat kita itu sangat-sangat jengkel. Apalagi kata Ibu Lydia tadi, salah satu contohnya terlambat orang-orangnya itu alasannya setiap minggu, setiap hari itu berbeda. Inilah, nanti besok ini lagi alasannya tadi. Nah, jadi pertanyaan dari saya, bagaimana cara menerapkan restitusi di sekolah kita ini karena siswa kita yang banyak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Raras. Ya, pertanyaan dari Bu Raras, bagaimana cara menerapkan restitusi di sekolah kita ya Bu Raras ya? Karena mengingat kadang keterlambatan siswa itu saja, kemudian alasannya bermacam-macam gitu ya. Nah, untuk mengatasi siswa yang terlambat, kalau untuk pengetahuan restitusi sendiri kan mungkin baru beberapa guru yang memahaminya. Jadi kemungkinan sebaiknya itu restitusi ini dipahami dulu oleh seluruh guru, seluruh dewan guru di sekolah. Nanti melalui kebijakan kepala sekolah seperti apa, mungkin melalui kegiatan diseminasi seperti ini, tapi dihadiri oleh semua guru di sekolah seperti itu. Nah, ketika guru nanti sudah menerapkan restitusi, sudah memahami bagaimana pelaksanaan restitusi, kita bisa menghandle-nya dari kelas-kelas, mungkin dari wali kelas atau dari guru atau sendiri bisa langsung mengatasinya ketika menggunakan segitiga restitusi.
Kemudian untuk siswa yang terlambat itu saja ya Bapak Ibu, kemudian alasannya berbeda-beda. Jadi sudah pernahkah untuk menerapkan ini untuk siswa yang terlambat? Ibu ini mungkin sudah pernah? Ada pernah? Mungkin bisa diceritakan Ibu ini. Sebelumnya terima kasih tadi pertanyaan dari Ibu Raras, sangat baik sekali tentang bagaimana sih caranya kita menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita, yang mana siswanya itu beragam dari berbagai lapisan atau latar belakang mereka yang berbeda-beda. Tadi contoh atau pertanyaannya berupa kenapa sih siswa yang sering datang terlambat itu kita sekarang cenderung posisinya sebagai penghukum. Nah, dengan tadi sedikit berbagi dengan Bapak dan Ibu, ternyata dengan posisi yang ada 5 tadi kita bisa mengubahnya sedikit demi sedikit menjadi yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau kita sudah tahu posisi kita sebagai manajer, berarti kita tahu nih bagaimana menangani si siswa tadi. Contohnya tadi siswa yang datang terlambat. Untuk kasus seperti ini itu sudah saya lakukan dalam aksi nyata, di mana dengan cara siswa tersebut dipanggil satu, kita bicara 4 mata dengan siswa tersebut. Biasanya kalau kita menegur anak-anak di depan teman-temannya, dia pasti akan merasa malu, dia tidak akan terbuka, dia tidak akan jujur, pasti punya alasan lagi, karena untuk menutupi rasa malunya dengan teman-temannya. Jadi dengan cara kita panggil si anak tadi, tidak di depan orang banyak, bisa kita ajak sambil ngobrol, ajak lagi berpohon atau di tempat-tempat yang membuat dia merasa nyaman. Kalau kita bawa ke ruang BK mungkin agak ngeri ya Bapak Ibu ya, merasa dia hukuman masuk ke ruang BK. Jadi kita bisa tanya dengan siswa dengan cara bawa dia ke tempat yang nyaman dulu di bawah, dengan cara kita ajak ngobrol si anak tadi. Biasanya kalau sudah kita ajak ngobrol berdua itu lama-lama dia akan terbawa suasana, dia akan jujur. Nah, dengan cara ini kan kita sudah sama-sama belajar. Kemungkinan dengan cara ini mungkin kita bisa menerapkannya nanti di kemudian hari ketika kita melakukan kasus yang sama atau kasus yang berbeda. Dengan cara 3 tadi menstabilkan identitasnya dulu, ditanya dulu. Kenapa sih kamu kemarin Ibu ada dapat laporan, katanya kamu sering terlambat. Kayaknya bukan sekali deh Ibu tahunya. Terhitung mungkin kamu bisa menghitungnya berapa kali sudah terlambat. Nah, ditanya dulu, dia akan jujur, oh Bu sudah 5 kali kayaknya udah lambat. Nah, nanti dia akan terbawa suasana, kenapa sih sering terlambat, bangunnya jam berapa atau tidurnya jam berapa sih biasanya. Bu bisa begadang. Nah, tanya lagi, begadangnya ngapain, belajar Pak atau main game. Nah, biasanya pasti dia tinggi Bu main game sama kawanan mabar biasanya kalau anak-anak yang laki-laki. Jadi ditanya dulu si anaknya tadi, distabilkan dulu identitasnya, merasa dirinya dihargai walaupun dia posisinya salah saat itu. Terus kita lanjutkan lagi dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau sering bergadang seperti itu dampaknya apa? Jadinya apa? Dia akan jawab mungkin jadinya lambat, kamu bangunnya kesiangan, terus kayak ulun ada sembahyang subuh, ulun tidak sholat subuh. Nah, jadinya dia akan terbuka, ditanya lagi alasan-alasannya. Karena setiap kesalahan itu pasti ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir bisa kita ajak lagi dengan menanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau kamu sering terlambat seperti ini, aktivitas apa atau apa yang sudah kamu langgar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu membuat siswa akan merasa nyaman. Lalu ditanya nanti terakhirnya, kira-kira kalau kamu sering datang terlambat, solusinya bagaimana? Nah, dia akan berpikir nih supaya tidak
kalau misalnya sering datang terlambat berarti harus menemukan solusinya. Kalau sering main game berarti main gamenya harus dibatasi. Jadi dipancing pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir mencari solusinya. Tidak dari kita hanya dalam bentuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Dan semoga mungkin ya Bapak Ibu ya dalam proses menerapkan segitiga restitusi ini tidak bisa serta-merta langsung terwujud, langsung sesuai masalah itu langsung selesai. Tidak Bapak Ibu ya, pasti kita menemukan kendala-kendala. Mungkin tidak sehari 2 hari prosesnya, tapi lama-kelamaan insya Allah pasti akan membuahkan hasil jika kita sama-sama tidak hanya satu guru yang menerapkan segitiga restitusi, tapi kita bisa sama-sama. Tidak misalnya saya dengan ibu ini terus ada ibu Mus yang juga sebagai calon guru penggerak, tidak kami bertiga saja, tapi karena kita sudah sama-sama belajar hari ini, semoga bisa kita terapkan sama-sama di kemudian hari. Karena kita sebagai seorang pendidik pun harus terus belajar, karena dengan ilmu-ilmu yang baru seperti ini yang sebelumnya kita tidak tahu, mungkin di waktu saya dulu kuliah juga tidak ada yang seperti ini, apalagi cara menangani kasus anak, tidak ada. Semuanya full dengan materi-materi pembelajaran. Nah, seiring berjalannya waktu kita belajar sama-sama di sekolah dengan ilmu-ilmu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kita juga tidak bisa buta akan teknologi dan sebagainya. Jadi kita harus serta-merta mengikuti perkembangan zaman, tentunya dengan ilmu-ilmu yang baru. Semoga dengan sedikit berbagi hari ini mungkin tidak langsung kita laksanakan, tapi mungkin bisa sedikit demi sedikit ada manfaat yang bisa kita ambil sama-sama. Itu saja Ibu Raras yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah terjawab Ibu Raras? Ya, terima kasih. Jadi untuk menerapkan restitusi bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah mengetahui ilmu restitusi ini, coba kita sesekali menerapkan untuk mengetahui efektif atau tidaknya dari kita dulu. Jadi kemarin saya juga menangani kasus real ini ya, mengenai siswa yang motivasi belajar sangat rendah sehingga dia dikeluarkan dari grup kelasnya karena dia males ayo kita kerjakan sama-sama, males akhirnya di out dari grup dan temannya lapor ke saya. Nah, saya coba untuk menerapkan segitiga restitusi pada saat itu. Jadi saya panggil anak tadi, saya tanyakan, kamu kenapa anak keluar dari grup? Gak tahu Bu, katanya. Tiba-tiba aja saya dikeluarkan padahal saya udah beli karton gitu. Jadi sebenarnya niat dia itu baik, niat dia itu mau ikut kerjasama, cuma kenapa ya, karena gengsi apa-apa jawabannya itu bilang males gitu. Jadi temannya jadi padahal dia udah niat baik, udah mau beli karton pada saat itu. Jadi itu coba saya jelaskan juga ke teman-temannya, apa menstabilkan identitas dulu. Begini ya, wajar kalau di dalam kerja kelompok itu ada perbedaan pendapat. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Sering ditemui seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi wawancara dia ternyata dia mengirim stiker males tadi. Nah, itu sebabnya. Mungkin itu sebabnya kamu dikeluarkan dari kelompok. Nah, setelah ditanya, ya Bu, saya memang salah, tapi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk ini tadi dia ada niat baik, udah beli karton dan sebagainya alat-alat. Nah, tapi anak ini sudah menyadari kesalahannya, validasi tindakan dia salah, tapi dia tetap tidak mau bergabung di dalam kelompoknya. Bagaimana solusinya? Jadi kita harus kembalikan ke dia lagi. Dia nggak mau kembali ke kelompok yang tadi sudah mengeluarkan dia. Jadi alasannya apa? Kamu tidak mau kembali ke kelompoknya? Saya sudah dikeluarkan, jadi dia sudah tersinggung. Nah, kita harus membuat suasana belajar untuk dia yang nyaman. Dengan kondisi seperti itu, mungkin dia mau meminta maaf sudah, cuma mungkin dia sudah tidak nyaman bekerja di situ. Itu perlu waktu dan proses. Jadi kembalikan lagi ke dia. Mau kamu seperti apa? Apa ada kelompok lain yang kamu ingin masuki? Iya Bu, ada. Saya mau gabung sama kelompok ini saja. Dan ternyata pas ketika saya kembali ke kelas, Bu, saya kelompoknya kurang satu. Nah, tadi bagaimana kamu mau masuk ke kelompoknya? Iya Pak. Dan akhirnya diterima oleh
oleh kelompok yang lain dan dia bisa bekerja sama. Kemudian dia tadi sudah menyadari keyakinan kelas yang dilanggar. Apakah kita sudah sepakati keyakinan kelas kemarin apa? Bekerja sama dan menghargai orang lain. Akhirnya di dalam kelompok yang baru, apa kita kuatkan? Ya Bu, kerja. Dia harus kerja dan alhamdulillah kemarin sampai presentasi pun dia presentasi semangat maju ke depan. Nah itu pengalaman saya untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Ibu Nidia juga sudah mencoba. Jadi tidak ada saran kita coba dari diri. Nanti materi ini bisa kami share ke Bapak Ibu. Mungkin nanti di kelas, wali kelas nih kebanyakan menemukan ya kasus seperti ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia walaupun dia berbuat salah, tetapi kita masih menghargai dia. Kita memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya dan itu muncul dari keinginan dalam diri dia sendiri. Penyelesaiannya pun kita kembalikan ke dia. Mau siswa seperti apa? Untuk memperbaiki kesalahan kamu seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi bukan dari kita solusi itu, tapi dari siswa itu sendiri. Bapak Ibu mungkin ini bisa dicoba untuk diterapkan di kelas atau ketika menemukan kasus kita tidak langsung marah-marah dan menindak di kelas, bisa kita tekan emosi, kita lebih sabar dan menghadapi siswa dan menerapkan segitiga restitusi. Demikian penyampaian dari kami. Ya, silakan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih paparan yang luar biasa, yang semuanya lengkap dan terstruktur. Mungkin PR buat kita untuk mengaplikasikannya dan implementasinya di dalam sekolah. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Saya sebagai moderator minta maaf dan mohon jawab bila ada kata yang kurang berkenan. Kurang akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu. Bapak Ibu ada sedikit yang itu saya agak lupa nih. Jadi aksi nyata yang saya lakukan selain untuk restitusi ada penerapan budaya positif yang 1 bulan ini sudah berjalan dan tidak saya lakukan sendiri tapi kolaborasi dengan teman-teman literasi, di mana kegiatan literasi kita sekarang bermuatan karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Jadi siswa bisa disajikan dongeng, kemudian menyimpulkan hasil dari dongeng yang disajikan yang memiliki nilai berakhlak mulia, kemudian ada nilai-nilai kemarin cerita pahlawan itu ada nilai-nilai berkebinekaan global. Jadi itu program saya juga untuk menguatkan kegiatan atau budaya positif, disiplin positif di sekolah kita dan itu sudah berjalan dan berlanjut hari ini tadi dengan kegiatan bercerita bahasa Banjar. Jadi mulai dari dulu, jadi kalau untuk dalam grup penggerak, bagaimana cara menggerakkan orang lain itu agak susah ya Bapak Ibu, apalagi ini mungkin lebih senior dari kita itu agak susah menggerakkan orang lain. Jadi kalau kami memulai dari diri sendiri dulu, nanti otomatis orang akan melihat dan ikut merasa ikut tergerak. Jadi Bapak Ibu, semua yang grup penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan yang hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Nick si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny si monyet. Siapa sangka ternyata kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab.
Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka. Seperti biasa, Nik masih saja bodoh. Aku pun akan menjahilinya hari ini. Aduh, Nik, tunggu aku. Hai, kenapa kamu jadi? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku. Kakiku sakit nih. Sulit untuk berjalan. Kamu pulanglah saja duluan. Aku akan tunggu di sini sebentar. Itu boleh. Naiklah ke punggungku. Aku akan menggendongmu. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih sekali lagi. Maaf sebelumnya, karena aku terus merepotkanmu nih. Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Aku naik ya, Nik. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku sangat suka, Nik. Begitulah, Doni selalu saja gahil dan memanfaatkan kebaikan hati si kura-kura. Sampai hari ini pun, dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Dan tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi harinya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus. Nik, coba lihat apa yang ku pegang. Apa itu? Batang pisang. Benar, tapi bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Apa bedanya? Kamu ini, kalian juga nanti bisa mendongeng di depan. Nah, dari cerita tadi, apa pesan yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Ibu minta review yang bisa menjawab, angkat tangannya. 3, ada yang bisa menjawab? Ada yang angkat tangan? Maju nak. Ini satu ibu ini, ada yang mau menjawab? Maju sayang, maju. 3 orang ya, maju. Satu lagi ibu ya? Ada 2, satu lagi. Sini ke depan sini nak. Itu tuh, itu Farhan. Nama, kelas, sebelum pesan yang bisa kamu ambil dari cerita tadi apa? Perkenalkan, nama saya Irian Indra dari kelas 8S. Pesan yang dapat saya ambil dari cerita dongeng tadi adalah jangan lupa menjadi teman dan jangan serakah. Jadi tepuk tangan untuk Yuda. Jangan lupa menjadi teman dan jangan serakah. Kita beri tepuk tangan untuk Yuda. Yang satunya, silakan. Perkenalkan, mengenal Muhammad Faisal dari kelas 8 juga. Jadi menurut Allah pesan dari cerita tadi itu janganlah sombong kepada teman sendiri, karena kalau sombong kepada teman sendiri itu bakal berefek ke diri kamu sendiri juga. Bagus sekali Farhan ya. Beri tepuk tangan untuk Farhan. Jangan sombong terhadap teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri, karena nanti efeknya akan kembali ke kamu ya. Bagus sekali ya. Silakan yang ketiga. Saya Syakira dari kelas 9C. Jadi pesan cerita tersebut adalah jangan memanfaatkan teman yang terlalu baik pada kita. Harusnya kita tuh
mengembali kita. Lalu jangan mempersulit dia. Usahakan jadi orang itu jangan merepotkan orang. Jangan merepotkan orang terus. Kita harus berusaha sendiri untuk mencoba segala hal. Jangan sedikit-sedikit minta orang gitu. Itu terlalu memanfaatkan banget. Jadi kalau pertemanan itu harusnya itu dari dua arah. Satu, kita harus membalas budi, dan teman itu juga harus membalas budi kepada kita. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangan. Sakira ya, bagus sekali ya. Jadi dalam bersahabat itu harus saling menolong, tidak saling memanfaatkan. Jadi itu benar sekali dari teman kalian bertiga di depan. Itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Bisa tolong diberikan kisahnya. Tepuk tangan lagi untuk teman kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak siswa. Sebelumnya kita yel dulu biar semangat ya. Ya, siap kepada tangannya. Benda. Iya, semangat ya anak ya. Nah, pagi hari ini kegiatan literasi kita ada yang baru lagi. Jadi dalam 1 bulan ini kurang lebih ya kita udah melaksanakan kegiatan literasi dengan mendongeng, baca puisi, ada cerita motivasi, kemudian kemarin Ibu Isya ada cerita sambil menggambar ya untuk melatih karakter kreativitas kalian ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan bercerita mengenai pahlawan karena ini masih bulan Agustus, masih semangat juang kita karena kita baru minggu kemarin merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum bercerita nanti Ibu minta kalian menyimpulkan atau meringkas, nanti akan Ibu review ya anak ya, 2 orang mungkin nanti untuk maju ke depan. Bisa kita mulai? Ibu punya sebuah gambar nih anak ya. Pasti kalian semua mengenal. Ini adalah pahlawan Kalimantan Selatan. Siapa ini nak? Siapa? Ya, Pangeran Antasari. Wajib mengetahui cerita tentang pahlawan kita sendiri yang ada di Kalimantan Selatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengenal dan mencintai para pahlawan. Ibu mulai ceritakan, kalian mulai nanti menyimak, catat hal-hal yang penting, diringkas, nanti Ibu minta ke depannya. Biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama aslinya Gusti Inu Kartapati. Ayahnya adalah Pangeran Masahud dan ibunya Gusti Hajiah. Ia lahir di tengah pertentangan kedua keluarga yang merebutkan tahta kerajaan Banjar. Namun, tak seperti anak-anak bangsawan pada umumnya, Antasari sejak kecil telah dirundung kemalangan akibat pertikaian keluarga besarnya. Orang tuanya telah dibunuh oleh pihak yang berkuasa. Karenanya, Pangeran Antasari terbuang dari istana. Tumbuh di tengah masyarakat biasa. Sebagai rakyat jelata, ia membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi hidup demikian justru membentuk pribadi Antasari sebagai orang yang berwatak keras dan tak kenal menyerah, yang tercermin dalam riwayat perlawanannya. Riwayat perlawanan
pada tahun 1859, Belanda melakukan represi dan penindasan terhadap rakyat Banjar, termasuk memaksakan pajak yang begitu berat terhadap rakyat Banjar. Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap penindasan ini dan memobilisasi pasukan untuk melawan Belanda. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Banjar atau Perang Antasari. Dalam peperangan yang berlangsung begitu dahsyat, Pangeran Antasari bersama pasukannya berhasil menguasai beberapa wilayah dari tangan Belanda. Lokasi pertama yang diserang oleh Pangeran Antasari adalah lokasi pertambangan di kawasan Gunung Jabuk dan berhasil menguasai pertambangan batu bara di Pengarap. Sebuah kapal Belanda bernama Onras dikuasai oleh kelompok Antasari dan seluruh awak kapal Belanda tersebut berhasil dibunuh oleh pasukan Pangeran Antasari. Gelagat Pangeran Antasari ini menyulut kemarahan orang-orang Belanda, yang kemudian Belanda menyelenggarakan sebuah sayembara. Belanda menjanjikan kepada siapapun yang membawa kepala Antasari akan diberi hadiah sebesar 5.000 sampai 10.000 gulden. Namun, rayuan bagi masyarakat Belanda Banjar agar berkhianat ternyata tidak ampuh. Kawanan prajurit di bawah Antasari rupanya sangat setia. Dalam peperangan tersebut, Antasari belum mampu dibunuh oleh Belanda. Ketika wabah cacar menyerang, Pangeran Antasari meninggal karena terkena wabah cacar yang pada saat itu juga banyak menjangkiti. Ia kemudian digelari sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi begitulah cerita tentang perjuangan Pangeran Antasari. Ibu kalau mendengar cerita tentang pahlawan itu hati ibu bergetar. Bayangkan ketika kalian ada pada masa itu. Bayangkan begitu susahnya masa-masa perjuangan melawan penjajah Belanda, dibandingkan dengan masa kalian sekarang yang bisa belajar dengan tenang, ya, yang bisa bersekolah, bisa jalan dan sebagainya. Pada masa itu keadaan sangat sulit. Kita bisa membayangkan begitu berat perjuangan para pahlawan pada masa Belanda, ya. Tapi mereka tetap gigih untuk berjuang hingga tetes darah penghabisan. Di dalam cerita tentang biografi pahlawan Antasari tadi, ada beberapa nilai karakter yang bisa kita ambil, ya. Jadi cerita perjuangan beliau ini nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebajikannya itu tidak lekang oleh waktu, yang artinya bisa kita terapkan di masa kini, walaupun sudah tidak dalam masa penjajahan. Ya, untuk refleksinya, Ibu minta satu orang dulu. Perkenalkan, nama saya Nova Auliani dari kelas 9F. Rangkuman yang bisa saya ambil dari cerita Ibu Heni tadi, Pangeran Antasari itu sejak dulu hidup dalam pertikaian karena keluarga besarnya. Maka Perang Banjar pada tanggal 27 Maret 1969. Jadi tepuk tangan untuk pengajarnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan mengenai nilai-nilai kebajikan atau karakter yang bisa kita ambil dari cerita perjuangan Pangeran Antasari tadi. Tolong disimak, kalian simpulkan nilai-nilainya ya. Kalian catat nilai-nilai yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut. Perkenalkan, nama saya dari kelas 7B. Wah, yang
saya ambil dari cerita Pahlawan Antasari adalah yang pertama karakter yang bisa kita ambil adalah pantang menyerah. Pada masa dulu pantang menyerah melawan Belanda. Kalau kalian yang sebagai pelajar sekarang, ayo pantang menyerahnya apa? Pantang menyerah untuk belajar. Karakternya katanya kita bisa mengenal dan mencintai pahlawan kita sendiri. Mencintai perjuangan pahlawan berarti ada nilai-nilai nasionalisme ya di dalamnya. Cinta, tanah, air. Ada berapa nilai karakter yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama tadi pantang menyerah, cinta, tanah, air, keberanian, kesetiaan, kemudian kerjasama. Nah, Ibu minta nilai-nilai ini selalu kamu sudah mengetahuinya, tolong kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu akhiri cerita literasi kita hari ini mengenai cerita pahlawan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ya sekali lagi coba contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Nah, selama 1 bulan ini dalam kegiatan literasi, kalian udah melihat ada hal yang berbeda kan selama 1 bulan ini. Sebelumnya kegiatan literasi kita itu hanya membaca buku saja, ya. Tapi dalam sebulan terakhir ini ada beberapa cerita yang berbeda-beda ya, dari yang dongeng. Kegiatan berbeda dalam kegiatan literasi kita ada cerita dongeng, ada membaca puisi, ada cerita motivasi, sampai Bu Isya kemarin terakhir sambil bercerita sambil berimajinasi dan menggambar. Kemudian tadi Ibu bercerita tentang cerita Pangeran Lawan, ya, Pangeran Antasari ya. Nah, apa sih maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut? Yang pertama, Ibu ingin menanamkan nilai-nilai karakter pada diri murid. Ya. Nama program itu adalah program Gelira, Gerakan Literasi Berkarakter. Berkarakternya ini yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka ada 6 karakter pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Bernalar kritis salah satunya. Apalagi yang pertama dulu, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia. Kita bisa lagi mandiri. Apa lagi? Gotong royong. Ada 6 ya. Apa lagi? Berkebinekaan global. Setelah itu kreatif dan inovatif di sini dan bernalar. Dari kegiatan pertama dongeng, kemudian puisi, itu karakter yang ingin dibentuk adalah karakter yang berakhlak mulia. Kemudian dari yang cerita Ibu Nidia yang petani kemarin tentang kerjasama atau gotong royong. Kemudian dari Ibu Isya kemarin kamu berimajinasi dan membuat gambar dari cerita. Itu berarti masuk ya bernalar kritis dan kreatif. Nah, hari ini tadi bercerita tentang pahlawan, itu masuknya ke karakter Pancasila yang mana? Berkebinekaan global, cinta tanah air, nasionalisme, kebudayaan daerah, itu masuk ya berkebinekaan global. Jadi udah dapat semuanya kemarin ya, udah dapat 1 cerita.
Nah, dari program itu tujuannya apa? Untuk membentuk karakter siswa. Jadi tidak hanya mengetahui nilai-nilainya, kalian juga diminta untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini Ibu ingin minta pendapat kalian tentang program tersebut. Kalian bisa tuliskan di sticky note kalian. Pendapat kalian tentang program ini. Ya, ditulis nak, ditulis. Menurut saya program Gelira ini apa? Ya, menurut saya programnya apa? Kemudian di bawahnya masukkan kalian, masukkan ide-ide dari kalian. Jadi Ibu perlu ide-ide dari kalian ya untuk mengembangkan program ini. Tidak hanya ide Ibu dan guru-guru yang lain, tapi Ibu minta ide dari siswa. Bu, nanti kita bikin drama. Bu, nanti kita bikin ini. Kedepannya Ibu pengen merekrut siswa, jadi tidak hanya guru. Jadi untuk siswa nanti bisa tampil ke depan, bercerita, bikin puisi. Silakan masukkan dari kalian. Yang pertama pendapatnya, pendapat kamu gimana? Yang kedua masukannya apa? Mungkin ada yang bisa memandang atau ngadihin. Ngadihin itu kan banyak pesan moral di dalamnya, Pak. Ada nggak yang bisa ngadihin? Silakan kalian tulis pendapat kalian tentang program itu apa? Ya, seperti apa? Ya silakan yang sudah bisa menuliskan Pendapat juga apa? Pendapat. Ya, pendapat kalian dan masukan dari kalian program selanjutnya ini apa lagi? Pantun belum kayaknya kita, ya kan? Jadi aku mau beda-beda biar kalian juga nggak bosan. Bu, persingkat pada jelas kan? Boleh, silakan. Pendapat dan masukan dari kalian. Maunya programnya selanjutnya apa? Kan udah mendongeng sudah, puisi sudah, cerita pendek sudah, motivasi, kita motivasi sama cerita pahlawan. Maunya apa lagi? Ya sudah, silakan ditempel ke depan. Emangnya nempel Bu? Pet. Gue jangan deh, gue banget. Aku tahu. Terus di ada jualnya pantas tuh yang mau. Ternyata ini ada mau nempel. Jangan sebalik. Yang garis umumnya aja ya. Ya, program ini sangat bagus untuk menguatkan karakter murid. Selanjutnya drama musikal boleh. Ya, mungkin ada nanti. Nah, ya sekarang bagus sih. aku duluan ya. Aku terus tapi nggak mungkin Ibu bisa sendirian. Jadi harus kolaborasi, harus kerjasama dengan guru dan siswa nanti selanjutnya ya. Dan programnya berkembang. Kemudian ada cerita sangat baik. Masukannya membuat drama bahasa Banjar boleh. Tadi masukannya cerita sejarah dari Banjar. Banyak juga cerita sejarah dongeng-dongeng dari Banjar. Ini lagi kegiatan yang lebih aktif, yang tampilan atau mir itu bisa musikal, drama. Oh, mereview sebuah film boleh juga, bagus. Ya, bagus sekali. Mungkin boleh dari lagu daerah, nanti ada yang menyanyi, kemudian pesan moralnya apa. Ya, boleh ya. Mereview buku boleh, mereview film. Terima kasih sekali atas masukan dan refleksi umpan balik dari kalian. Semoga program Gelira kita berjalan tidak hanya sampai ketika ini Ibu lagi menjalankan tugas untuk calon guru penggerak. Jadinya program ini Ibu laksanakan. Semoga tugas ini programnya tidak hanya berhenti ketika Ibu selesai pendidikan, tapi berlanjut sampai selamanya. Terus menerus regenerasi dari nanti angkatan-angkatan yang lain. Terima kasih banyak atas masukannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya dalam mendiseminasikan budaya positif di sekolah saya. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.